محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan memuliakan serta membimbing kita untuk menjadikan seluruh aktivitas kita memiliki nilai terbaik dan mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk meningkatkan takwa, sehingga dengan itu kepribadian kita menjadi lebih baik, semua persoalan kita mendapatkan solusi, dan seluruh rizki dan apapun yang kita raih diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini alhamdulillah kita kembali bersua untuk memanfaatkan waktu-waktu potensial belajar memperdalam, khususnya memuliakan bulan yang alhamdulillah kita diberikan kesempatan telah memasuki di awal Rajab. Semoga ini menjadi awal yang baik yang Allah berikan kepada kita untuk membimbing ke arah yang lebih mulia sesuai dengan kemuliaan nama Rajab, juga seakar dengan kata tarjib, yaitu sesuatu yang agung, yang mulia, yang besar, yang dengan itu bahkan penduduk jahiliyah sebelum era kedatangan Nabi SAW sudah terbiasa memuliakan bulan ini, sehingga mereka juga menamakannya dengan bulan Al-Asam, bulan yang silent, bulan yang hening dari berbagai macam perselisihan, bahkan mereka memberhentikan pertentangan, bahkan mereka meyakini dari warisan informasi sebelumnya bahwa dengan kemuliaan bulan ini siapapun yang berbuat sesuatu yang buruk, kriminal, maka akan selain melahirkan celak dalam masyarakat juga menghadirkan dosa ya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kemudian dikuatkan dalam risalah Islam ketika Islam datang dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa bimbingan, contoh keteladanan, juga menguatkan risalah-risalah sebelumnya yang lurus, yang terwariskan, yang tentunya fungsi Al-Quran menguatkan dari risalah-risalah wahyu yang lurus dan membahayakan kehidupan kita bila tidak kita mengamalkan dengan baik itu. Maka Quran surah 9 ayat ke-36 seperti pernah saya tegaskan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh jumlah bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan telah Allah tetapkan sejak mencipta langit dan bumi. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang istimewa yang didesain oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melatih hamba menjaga kehormatan dirinya, menjaga dari perbuatan yang menurunkan martabatnya dan merendahkan kemuliaannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tindakan-tindakan yang dilarang, yang diharamkan. Dan inilah sesungguhnya petunjuk agama yang lurus, dzalikad dinul qayyim. Ini petunjuk agama yang lurus itu yang menjaga kehormatan diri kita. Jadi Islam disebut dengan ad-din, inna ad-dina indallahil Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Islam membawa ajaran-ajaran, pokoknya disebut dengan ad-din, yang menuntun kita pada pribadi yang lurus. Ya, dan Quran pun disebut dengan petunjuk yang mengarahkan kepada nilai-nilai yang lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dan Quran sebagai wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan pada Rasulullah SAW, dan inti dari ajaran Islam itu membimbing manusia ke jalan yang lurus. Maka bulan Rajab adalah bulan latihan yang menjaga manusia dari sifat-sifat yang lurus itu, menjaga manusia dari sifat-sifat yang terhormat itu, sehingga sifat-sifat yang tadi disebutkan terjaga dalam kemuliaan. Untuk itulah kemudian dilatih para manusia di masa ini, khususnya insan beriman, untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak terhormat, yang dilarang, yang diharamkan. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jagalah diri kalian, kata Al-Quran, di waktu-waktu bulan haram ini, khususnya sekarang bulan Rajab, karena bulan Rajab masuk di antara satu bulan haram. Thalatha mutawaliyat, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah atau An-Nafi radhiyallahu ta'ala anhu, ya di hadis Muslim nomor hadis 1679, Nabi SAW menyampaikan thalatha mutawaliyat, ada 3 yang berurutan, Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram, kemudian Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban atau kama qala Rasulullah SAW, baik Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram, lalu bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada yang ke-6 dan bulan Sya'ban yang ke-8. Maka di bulan-bulan ini
dilarang kita berbuat sesuatu yang tidak terhormat ya dalam bentuk pelatihan yang spesifik. Artinya jika ada orang yang sengaja berbuat tindakan yang tidak terhormat, berbuat maksiat dan dia beriman, maka kata para ulama dosanya bisa 2 kali lipat dibandingkan dengan hari-hari biasa. Untuk itulah teman-teman, mohon izin saya barangkali di waktu yang luang ini menjelang ke Isya untuk mengingatkan diri pribadi dan kita semua, walaupun barangkali dengan uraian yang agak cepat dari sebelum-sebelumnya mengingat waktu yang sangat terbatas, tapi saya kira dengan waktu yang terbatas ini insya Allah kita memiliki peluang yang tanpa batas bila mampu mengamalkan apa yang sekiranya kita bisa pelajari di waktu yang singkat ini. Maka yang pertama diingatkan kita oleh Al-Quran, jangan sampai berbuat zalim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mohon maaf, lisan ini tempatnya bertutur yang baik. Ketika lisan bertutur yang tidak baik, maka lisan ini sedang digunakan untuk berbuat zalim. Karena itu ada larangan-larangan dalam Al-Quran agar lisan ini tidak digunakan berbuat sesuatu yang tidak benar. Larangan misalnya mencela, larangan gosip, larangan buat hoax, larangan saling berselisih, larangan berkata-kata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang yang telah merasa beriman pada Allah Subhanahu wa taala, jangan gunakan lisanmu untuk mencela. Jangan saling mencela. Karena saat mencela itu perbuatan zalim terhadap lisan. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Di waktu-waktu itu, di bulan-bulan hurum itu, berlatihlah mengendalikan semua bagian tubuhmu agar tidak berbuat zalim. Fungsi lisan diperintahkan oleh Allah untuk berkata yang baik. Ketika lisan digunakan pada yang tidak baik, artinya zalim. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Siapa yang masih merasa beriman pada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata yang baik-baik, tak mampu dia diam. Artinya ketika lisan digunakan berkata yang tidak baik, dia sedang berbuat zalim. Mata fungsinya menatap yang baik-baik. Ketika yang ditatap itu tidak baik, maka palingkan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang beriman, hendaklah ia memalingkan pandangannya dari yang tidak baik. Mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, mata hanya dibolehkan memandang yang baik saja. Ketika yang dipandang tidak baik, maka itu adalah perbuatan yang zalim. Tahan. Demikian sampai ke ujung kaki, seperti pernah kita ulas juga. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, di bulan ini kita diminta oleh Allah berlatih mengendalikan semua bagian tubuh kita dari tindakan-tindakan kontraproduktif yang tidak berkesesuaian dengan fungsi bagian tubuh ini yang hanya boleh digunakan pada yang baik-baik. Nah, untuk itulah kemudian banyak sekali para ulama memberikan petunjuk kepada kita, bahkan untuk memohon kepada Allah, berdoa dengan khusyuk, sehingga di awal-awal bulan Rajab dan bulan-bulan hurum yang lainnya ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mampu berlatih, karena tidak mudah mendapatkan kesempatan istimewa ini. Ada beberapa hadis tentunya yang sampai kepada kita, walaupun memang ada sebagian sanad yang bermasalah, tapi isinya itu tidak bermasalah, isinya berkesesuaian. Karena ini termasuk fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal, maka tidak ada persoalan untuk mengamalkannya sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang sahih, baik terkandung dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Jadi problemnya kita harus bisa bedakan mana sanad, mana matan, dan kita mesti bedakan mana ini bagian yang pokok, mana hanya sebatas keutamaan-keutamaan, disebut dengan fadailul a'mal. Nah, ulama-ulama hadis bersepakat dalam fadailul a'mal yang tidak terkait dengan ibadah-ibadah pokok seperti sholat misalnya, kan? Seperti apalagi bab tauhid, ya, dan hal-hal yang pokok yang lainnya, maka keutamaan-keutamaan amal ini boleh diamalkan sepanjang isinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis yang Al-Quran sudah pasti sahih dan hadis pun yang sahih disepakati kesahihannya oleh para ulama-ulama hadis. Apa di antara hadis yang populer itu yang sampai kepada kita, yang bahkan para imam-imam yang terdahulu sampai yang kontemporer meriwayatkan hadis-hadis itu, termasuk Al-Imam As-Suyuti misalnya. Selain Imam As-Suyuti ada Ahmad Syakir rahimahullah, ada juga siapa? Syuaib Al-Armud rahimahullah, dia, dan beberapa di antara imam-imam yang lain meriwayatkan hadis yang dimaksudkan. Ketika tiba di bulan Rajab, ya, mereka menyampaikan satu riwayat doa yang tersambung pada Nabi SAW, walaupun dari segi sanad ada persoalan di situ. Ya, Nabi SAW pernah membimbing dengan kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keberkahan. Berkah itu artinya ziyadatul khair,
Nah, ini yang saya maksudkan maknanya berkesesuaian. Ziyadatul khair itu bertambah nilai kebaikan. Lawan baik adalah buruk. Artinya kalau kita minta kepada Allah ditambahkan kebaikan, ya, pengertian terbaliknya dijaga dari keburukan, dijaga dari maksiat. Maka ketika kita masuk ke bulan Rajab ini, kita memohon kepada Allah dengan segenap kekuatan hati, jiwa, dan kesungguhan pikiran kita, supaya Allah menjaga kita dari semua yang buruk di bagian tubuh ini, agar tidak bertindak yang zalim, seperti diisyaratkan oleh Al-Quran tadi, ya, fala tazlimu fihinna anfusakum, Quran surah 9 ayat 36. Jangan berbuat sesuatu yang menyimpang, berbuat zalim, berbuat yang buruk, lawan buruk baik. Di hadis tadi mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah mohon berkahi kami di bulan Rajab. Makna berkah ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan. Nah, karena itulah kalau mata kita dilatih untuk berbuat yang baik-baik, menghindari yang buruk, maka bertambah kebaikan di mata. Ya, kalau telinga kita dilatih untuk menghindari pendengaran yang buruk, bertambah kebaikan di telinga ini. Ya, demikian lisan dilatih bertutur yang baik, maka yang buruk akan hilang. Bertambah kebaikan di lisan sampai ujung kaki. Sampai semua kebaikan, insya Allah ada bagian dari tubuh kita, sehingga sensitivitas kita pada keburukan sangat tinggi. Begitu mendengar, melihat, atau bahkan ingin bertutur, kita bisa langsung palingkan kepada yang lebih baik. Demikian kan hukumnya. Kalau baik itu dominan, yang buruknya akan tertekan. Demikian sebaliknya, kalau buruknya itu naik, yang baiknya akan turun. Nah, jadi teman-teman sekalian, di titik ini kita memohon kepada Allah yang pertama, perbanyak doa di awal-awal ini, ya kan? Kita mohon kepada Allah kekuatan, dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Dengan doa itu nanti Allah berikan perlindungan, kekuatan pada jiwa kita, ya kan? Sampai kita berusaha, mungkin sampai ke bulan Sya'ban, mungkin ke Ramadan, atau setidaknya ya kita berlomba dengan ajal kita. Begitu sampai tepat di ajalnya, kita sudah menjadi lebih baik insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sangat menguntungkan dan tidak ada ruginya kan? Ya, kita bermohon, diberi kekuatan, dan kita berusaha semaksimal mungkin. Setidaknya kita jadi orang baik, ya kan? Bekerja baik, sebagai karyawan baik, sebagai orang tua baik, sebagai anak baik, demikian seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, kita akan manfaatkan kesempatan ini insya Allah untuk mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah direkap oleh teman-teman di admin, dan sisanya barangkali ada sedikit sampai dengan ke Isya waktu Indonesia bagian Barat. Namun insya Allah coba kita akan optimalkan. Ya, mungkin saya akan coba apakah kita melanjutkan dulu materi yang terdahulu pernah kita bahas, atau nanti kita akan coba siapkan kurikulum persiapan-persiapan mungkin khusus ke Rajab, ya. Nanti kemudian Sya'ban, nanti di Sya'ban kita belajar tentang Ramadan, sehingga insya Allah saat masuk bulan Ramadan tinggal beramal, ya, tinggal ibadah, dan kita tidak menyibukkan kembali dengan mempersiapkan lagi, kan rasanya kurang sesuai kalau sudah tiba di waktunya kita masih belajar bagaimana menunaikan ibadah itu. Ya, sebelum waktunya kita pelajari, di waktunya kita amalkan. Walaupun di waktunya nanti kita bisa banyak menambah pengetahuan-pengetahuan yang sudah bukan basic lagi. Ya, bukan tentang bagaimana tarawih berapa rakaatnya lagi, tentang buka, tentang apa yang membatalkan, itu harus sudah selesai sebelum kita menunaikan Ramadannya. Baiklah teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, kita coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim, ada pertanyaan dari akun Flower Hijrah. Ustadz mau bertanya, apakah diterima sholat dan ibadah orang yang suka memfitnah, mengadu domba orang lain, hingga kedua orang yang diadu domba tadi bertengkar dan memutus silaturahim? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat fitnah dan adu domba. Ini bahaya. Ini bahaya sekali. Bahkan Nabi tegas, Nabi SAW tegas menyampaikan dalam salah satu hadis, dan hadisnya sahih, hati-hati, la yadkhulul jannata qattatun, atau kama qala Rasulullah SAW. Orang-orang yang suka memfitnah, qattat itu suka memfitnah, jadi dia menggunakan waktunya untuk provokasi orang. Ya, qattat itu bisa diilustrasikan gini, dia sama maknanya dengan namam, ya, sehingga nanti ada hadis lain pun yang menerangkan dengan istilah namam. Ya, nanti hadisnya menyatu dengan ketika disebutkan khiyar, ya, dari salah satu hadis yang sangat populer, dan periwayatnya perempuan, ya, periwayatnya perempuan. Nah, ini sangat menarik sekali, ya. Beliau mendengar langsung dari Nabi SAW, bintu Yazid, ya, radhiyallahu taala anha, mendengar dari Nabi SAW ketika beliau kemudian mengonfirmasi, bertanya, ya, kepada para sahabatnya, tahukah kalian, atau akankah kalian ingin aku beritahu tentang orang-orang golongan yang terbaik di antara kalian, khiyarikum, ya. Kata mereka, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah SAW. Maka kata Nabi, khiyarikum, ya, khiyaru ibadillahi, redaksi hadisnya demikian, khiyaru ibadillahi idza ru'u dzikrillah,
sebaik-baiknya hamba Allah itu yang kalau engkau lihat wajahnya itu langsung mengingatkan kau dengan Allah. Jadi begitu memandangnya ingat Allah, ingat ibadah, ingat ketaatan dan sebagainya. Itu orang baik. Ya, dalam kategori Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pernah saya rinci di beberapa kesempatan tentang hal ini. Ya, sampai beberapa ulama bahkan kalau sedang turun ingin semangat lagi, kadang hanya memandang temannya yang lain atau orang-orang soleh yang bisa dicari, datang ke majlisnya untuk melihat, pulang lagi semangat lagi. Okay? Nah, sebaliknya terusannya nanti akan ditemukan wasyarari ibadillahi an-namam au qattat. Dan seburuk-buruknya hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang suka mengadu domba, suka fitnah dan qattat. Jadi kalau namam itu teman-teman sekalian itu secara frontalnya, gitu kan? Bilang ke sini A, bilang ke sini B, ya. Jadi keduanya kemudian diadukan sehingga berselisih, sehingga terpecah belah dan sebagainya. Nah, qattat ini menunjuk kepada intensitasnya, aktivitasnya. Jadi gemar datang ke sini diadu, dia diberikan informasi yang salah. Kemudian dengan yang si B demikian supaya bertengkar dan dia nyaman dengan itu. Nah, ini bahaya sekali. Nah, Nabi tegas langsung mengatakan dengan dua hal tadi ya. Yang pertama ini seburuk-buruknya yang mengaku hamba Allah. Jadi ada kesan di sini bahwa ini pelakunya pun ada terkesan ada yang memang kalau namam itu langsung mengadu domba ya, mengadu. Tapi ada juga ketika menyebutkan redaksi ibad, ini akan kelihatan seperti orang baik gitu. Jadi mungkin dia masuk masjid, mungkin dia kelihatan sholat berjamaah, tapi perilakunya kadang-kadang datang di syarah hadisnya itu datang kadang ke tempat yang lain, orang-orang yang mungkin sedang berkumpul datang ke situ dibisikkan sesuatu, ya dibuat seakan-akan nanti jadi terpecah, berpandangan kepada si B jelek, demikian kepada yang lainnya. Jadi ada namam, ya pelaku namimah, ada qattat, ya dan redaksinya menyebutkan salah satunya adalah syirar ibad. Jadi ketika disebutkan syirar ibad menunjukkan kesan bahwa dia seperti melakukan ibadah, tapi di balik itu dia berbuat sesuatu yang sangat berbahaya. Sisi lain ada yang memang nggak kelihatan ibadah. Dia nggak sholat, ya, dia nggak baca Quran, nggak apa, tapi kerjaannya sedang adu domba juga, ya, kerjaannya sedang fitnah, ya, seperti yang bisa kita lihat misalnya sekarang banyak di media sosial dan sebagainya. Belum tentu yang punya akun-akun itu akun yang benar, belum tentu juga orang yang sholat, ya, bikin hoax sana sini supaya orang berkelahi, ya, kadang-kadang dia potong ceramah ini, potong ceramah itu untuk diadu dan sebagainya. Ini sama namam itu, ya, tapi ada juga yang fisikal. Secara offline dia, jadi ada online ada offline, datang ke sini datang ke situ, ngasih informasi yang buruk supaya orang nggak suka dan bertentangan, berkelahi dan sebagainya. Nah itu disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la yadkhulul jannata qattatun, ya orang-orang yang senang mengadu domba, memfitnah, ya tidak akan masuk surga. Ya ini ketika disebutkan kalimat ini adalah kalimat kewaspadaan, ya bukan kalimat-kalimat kita supaya menuduh si fulan tidak, tapi kalimat kewaspadaan. Kalau ada yang seperti itu, ya kita minimal berikan pengajaran atau berikan doa, gitu kan, supaya orang itu berhenti, ya, supaya orang itu mendapatkan hidayah, ya. Kemudian juga berikan cara-cara yang baik untuk mengingatkan dengan cara-cara yang elok, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua juga yang paling penting, orang-orang yang merasa berbuat demikian segera sadar dengan hadis itu. Artinya diminta untuk bertobat, ya, jangan memvonis diri, wah ini saya nih, ini begini nih. Nah, tidak juga, ya. Segera ingatkan diri, bertobat dari itu dan perbaiki. Nah ini repotnya pengadu domba ini, repotnya begini, kalau dia memprovokasi si fulan ke si fulan, repotnya ketika seseorang ini mulai baik dengan satu pihak, dia nggak bisa menarik yang lainnya lagi. Ini yang paling berbahaya, ya. Ini si A misalnya, kemudian berbuat buruk kepada si B dengan cara apa? Memberikan informasi yang buruk kepada siapa? Si C, si D, si F dan sebagainya. Nah, sementara yang repot ketika si A ini mulai baik dengan si B, dia nggak bisa menarik lagi nanti, atau tidak mudah menarik kepada si C, si D, si E, si F yang telah disebarkan informasi yang buruk itu. Itu yang paling berbahaya, ya, itu yang paling berbahaya. Nah, yang agak repot itu yang demikian, sehingga menyebar banyak dosanya, dibicarakan satu dengan yang lainnya, dan menjadi dosa yang terus terakumulasi. Ini yang menyebabkan seseorang sulit sekali mengimbangi amal soleh yang dia kerjakan. Ya kan di hadis Muslim jelas kan, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika seseorang itu sholat mencela orang lain, ya, wasyatama hadza, mencela orang lain, pahala sholatnya langsung ditimpakan kepada orang yang dicela itu. Nah ini sekarang orang ini membuat fitnah ke banyak orang, ya, lewat banyak orang kepada si fulan A, sudah otomatis pahala dia pindah. Setelah dia sholat dia fitnah, pindah pahalanya kepada yang difitnah, sedangkan dia nggak bisa nutupin yang lainnya yang telah diprovokasi. Itu yang paling bahaya. Ya, karena itu kalau ada pertanyaan di sini, apakah sholatnya diterima? Pertama, Allahu a'lam bis-shawab dalam penerimaan itu. Ya, Allahu a'lam bis-shawab. Sekalipun misalnya diterima, tapi hadisnya menjelaskan ketika jatuh dia penerimaannya itu
ditransfer kembali kepada orang yang difitnahnya. Ya, itu jelas hadisnya. Nabi SAW bertanya, "Atadruna al-muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu?" Ya, sahabat menjawab, "Ya al-muflisu fina ya Rasulullah, ma la dirham lahu wa la mata'." Ya Rasulullah, menurut kami orang yang bangkrut itu orang yang sudah tidak punya uang 1 sen pun, tak punya aset sedikit pun. Maka kata Nabi SAW, "Al-muflisu min ummati." Ada orang yang mengaku umatku bangkrut di akhirat kelak. Ya'ti yawmal qiyamati bi salatin. Dia ternyata di dunianya kelihatan suka salat, wasiyamin, kelihatan puasa, kan, wa zakatin, mengeluarkan zakat, sedekah sama orang, kan? Kemudian yang terjadi apa? Oh ya, taqad syatama hadza. Cuman sayang dia mencela juga orang lain. Wa qadhafa hadza, senang menuduh. Wa daraba hadza, senang berkelahi. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan, tipu-tipu, gitu kan? Ya, kamuflase macam-macam, ngambil hak orang lain. Wasafaka dama hadza, puncaknya kemudian menebarkan darah, gitu kan? Menumpahkan darah. Ya, berbuat suatu yang sangat buruk sekali. Maka dari sini apa yang terjadi? Itu khadha hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang salat lalu berbuat fitnah misalnya, maka pahala salatnya diambil, ditimpakan, diberikan kepada yang difitnah itu. Dia puasa, tapi juga dia menuduh, maka pahala puasanya diberikan pada yang dituduh itu. Nah, repotnya nanti gini, fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan, ini habis di kebaikan karena ditutup pada yang tadi itu. Nggak ada lagi sisanya. Sementara ada keburukan yang menebar. Tadi yang saya sampaikan, dia provokasi si fulan, si fulan, si fulan. Ke si ini aja belum selesai, tapi dosa yang ini udah menyebar. Maka dosa-dosa yang di sini ditimpakan kepada dia. Fatuliha finnar, maka dilemparkan ke dalam neraka. Jadi mesti khawatir, mesti takut dengan persoalan ini, karena sekalipun ada penerimaan, tidak langsung tercatat sebagai pahala yang abadi melekat pada dia, tapi ditransferkan kepada orang yang difitnahnya. Dan kita mendoakan mudah-mudahan orang-orang yang demikian dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertobat. Kemudian juga kita minta perlindungan kepada Allah dari sifat-sifat demikian sehingga tidak terjebak pada hal-hal yang dilarang oleh Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling bahaya terjebak pada sifat nifak, karena fitnah, adu domba, kemudian apalagi ini memutus silaturahim, itu juga diantara sifat-sifat yang mengantarkan kepada nifak, atau sifat-sifat pancaran dari sifat nifak. Orangnya disebut dengan munafik. Kalau sudah munafik nanti ingkarnya lebih, apalagi ingkar kepada agama, hati-hati nih. Ya, sudah dia menjelek-jelekan Islam, sudah dia mengurangi nilai-nilai keislaman, sana sini menyebarkan keburukan, kemudian memfitnah, mengadu domba lagi. Nah, itu resikonya bisa nggak disolatin tuh. Yaitu ada di Quran surah 9 At-Taubah ayat 84. Ya, hati-hati. Ya, wala tusalli ala hadim minhum mata abada. Dan jangan engkau sekali-kali menyolatkan ya mereka itu yang wafat dalam keadaan kufur, karena nifaknya itu juga karena disebut di akhirnya dengan fasikun. Ya, wala taqum ala qabri, jangan diantarkan ke kuburnya, jangan doa di atas kuburnya juga, itu bahaya sekali ya, dan disamakan dengan perilaku kufur yang menyimpang, yang fasik. Mereka berperilaku yang ingkar, mereka juga fasik ya. Dan di surat An-Nur surah ke-24 di ayat ke-15 juga dikecam ya, dan ayat ke-4 juga dihindari persaksiannya, jangan dipercaya lagi. Di kata Quran tegas sekali, orang pemfitnah, nyebarkan hoax, orang yang suka provokasi, orang yang suka memecah belah, itu jangan didengar lagi. Ya, jangan didengar lagi, jangan dan bahasa Quran jelas, wala taqbalu, jangan terima tuh kesaksiannya. Ya, jangan dijadikan penasihat, jangan didengar nasihatnya, jangan disertai itu aktivitas pembicaraannya. Itu sampai begitu. Dan diancam di ayat ke-15-nya itu dengan sesuatu yang besar ya, dengan sesuatu yang besar. Dia menganggap sesuatu itu ringan, seakan-akan biasa, kata Allah nilainya tinggi di hadapan Allah. Ya, karena itu penting kita berlindung kepada Allah, kemudian juga kita mendoakan supaya orang-orang tidak terjebak dengan sifat-sifat demikian. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan ini rasanya waktu terbaik ya di bulan ini untuk mengevaluasi diri, dan kita melihatnya dengan ain rahmat, dengan pandangan rahmat, dengan cahaya kebaikan. Artinya kalau pada ada seperti ini ya, kita melihat diri kita pribadi, evaluasi, dan kita mendoakan orang lain tidak terjebak dalam perbuatan ini. Itu poinnya gitu ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf saya agak percepat penjelasan karena saat ini sudah juga berkumandang adzan Isya dan kita waktunya terbatas, karena ba'da Isya saya harus meneruskan kembali aktivitas yang berjalan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.